sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Saya Ahmad Yani, saya dosen di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banten. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Rumpun keilmuan saya adalah kimia. Saya mengajar di program studi ini di mata kuliah yang berkaitan dengan kimia, seperti biokimia, toksikologi klinik, pengantar laboratorium medik, pengendalian mutu laboratorium, dan pengolahan limbah. Mata kuliah yang saya ampu dan yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah mata kuliah biokimia. Di video ini saya akan menyampaikan teknik pembelajaran di mata kuliah saya dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Sebelum saya menjelaskan video pembelajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah ini yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, mode dan metode pembelajaran, dan indikator penilaian yang sesuai dengan RPS. Mata kuliah biokimia merupakan mata kuliah yang diampu oleh program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banten yang terdapat pada semester 2 dengan kode MK yaitu TLM 3208 dengan total 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang seluruh aspek biokimiawi dalam tubuh yang meliputi karbohidrat, protein, lipid, proses enzim, mekanisme hormon, vitamin dan mineral, serta metabolisme yang terdapat di dalam tubuh manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas beberapa indikator capaian pembelajaran. Rujukan yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini meliputi buku teks biokimia, serta referensi pendukung lain meliputi jurnal nasional maupun internasional. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu metode sinkronus, baik secara tatap muka, luring, maupun daring. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah ceramah tanya jawab, student center learning, dan collaborative learning. Bentuk pembelajaran yang dilakukan yaitu sesi tatap muka di ruang kelas dan juga sesi praktikum di laboratorium. Tatap muka teori berlangsung selama 1 kali 50 menit, sedangkan tatap muka praktikum berlangsung selama 2 kali 60 menit. Sementara itu, bentuk pembelajaran mandiri yaitu berupa membaca buku referensi dan juga melakukan latihan soal. Penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ujian tengah semester dengan bobot 35%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 40%, kemudian ada penugasan dengan bobot 20%, dan sisanya adalah kehadiran dengan bobot 5%. Komponen tugas dinilai melalui 3 teknik, yaitu partisipasi, pengerjaan kuis, dan juga penugasan. Partisipasi mahasiswa dinilai melalui keaktifan mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan di ruang kelas maupun di sesi praktikum. Sementara itu, kuis dilaksanakan dengan menggunakan media Google Form untuk mengakses baik itu kemampuan individu maupun kemampuan kelompok. Seluruh penilaian ini disampaikan di pertemuan pertama perkuliahan dengan harapan agar mahasiswa dapat mengetahui prosedur penilaian yang dilakukan secara transparan dan objektif. Bentuk penugasan dilakukan secara terstruktur. Penugasan-penugasan ini biasanya disampaikan melalui media Google Classroom ataupun Google Drive. Selanjutnya, proses pembelajaran saya di mata kuliah biokimia ini dapat disimak pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua mahasiswa di sini? Alhamdulillah Bapak baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, terima kasih Bella. Ya, sebelum memulai perkuliahan kita di pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam menyerap pelajaran yang akan kita pelajari. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Selesai. Pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu capaian pembelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Capaian pembelajaran hari ini kita akan diharapkan mampu menjelaskan pengertian asam amino. Kemudian teman-teman mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali struktur dari asam amino, termasuk nanti mengetahui jenis-jenis asam amino yang ada di alam, ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian protein, di mana teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari protein, termasuk nanti menjelaskan fungsi dari protein, ya. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari struktur protein, di mana teman-teman diharapkan mampu untuk membedakan struktur protein, dan juga di bagian akhir kita akan belajar tentang denaturasi protein, sehingga nanti setelah mempelajari bagian tersebut, teman-teman diharapkan mampu juga menjelaskan tentang denaturasi protein. Nah, di Baik, bagian Bapak. pertama ini kita akan membahas tentang asam amino, di mana asam amino adalah senyawa penyusun protein, ya. Jadi simpelnya itu. Kalau ditanya apa itu asam amino adalah senyawa atau molekul yang menyusun protein. Di mana asam amino ini terdiri dari dua gugus fungsi, yaitu gugus fungsi amino dan juga gugus fungsi karboksil. Gugus fungsi amino ini nanti sifatnya basa, ya, kemudian gugus karboksil ini sifatnya asam. Ini struktur dari asam amino. Nah, yang di bagian kiri ini, inilah yang tadi dikenal dengan gugus aminonya, ya, NH2. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah gugus COOH atau kita kenal dengan istilah karboksil. Ada satu rantai samping yang kita simbolkan dengan R. Jadi asam amino yang ada 20 jenis tadi, yang membedakannya hanya di R-nya saja, ya. Untuk gugus fungsi yang lain, ini yang karboksil, hidrogen, dan juga aminonya, itu semuanya sama di 20 jenis asam amino. Jadi, kita akan kenali dulu tata nama asam amino. Di layar sudah terlihat ya tabelnya. Nah, ini pengkodean asam amino atau penamaan asam amino berdasarkan 3 huruf ataupun 1 huruf berdasarkan kata bahasa Inggrisnya, ya. Misalnya di sini ada serin. Serin kalau kita lihat di tabel, ini kode 3 hurufnya yaitu ser, ya. Dan kalau kita simbolkan dengan 1 huruf, ini S. Contoh lainnya yaitu glisin. Glisin ini bahasa Inggrisnya tulisannya dengan glycine begitu, ya. Nah, GLY ini adalah kode 3 hurufnya. Kemudian kalau dikodekan dalam 1 huruf, glisin ini kita lambangkan dengan G. Sekarang mungkin saya coba minta Bella, ya. Bella, kalau kita lihat di tabel, saya minta tirosin coba. Kira-kira tirosin kode 3 hurufnya apa? Ayo. Untuk mohon izin menjawab, Pak. Untuk tirosin itu untuk tiga tiga kode hurufnya itu T, H, dan R, Pak. Tirosin, ayo. Tirosin. T, Y, dan R, Pak. Betul sekali, ya. Nah, sekali lagi nih, harus betul ya. Nurul mungkin. Nurul, kalau histidin kira-kira kode 3 hurufnya apa ya, Nurul? Boleh dicoba? Izin Bapak, izin menjawab. Silakan. His Bapak. His, betul sekali ya. Jadi betul. Kita masuk ke bagian yang kedua, klasifikasi asam amino. Yang tadi akan kita bedakan 20 jenis asam amino berdasarkan rantai sampingnya. Ya, yang pertama kita akan bagi berdasarkan rantai samping. Kita akan lihat R yang pertama ini kalau R-nya berupa gugus alifatik atau pembagian yang kedua, ya, di mana R-nya yaitu gugus hidroksil. Gugus hidroksil ini ada hidroksilnya, ya, OH. Dan OH ini sifatnya non-aromatik atau tidak punya cincin segi 6. Sekarang saya coba recap dulu sebelum kita jauh-jauh, ya. Asam amino dengan struktur paling sederhana tadi apa? Ayo, Mohon izin menjawab, Bapak. silakan Bella. Glisin, Bapak. Glisin, betul sekali ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, di mana rantai sampingnya berupa gugus yang mengandung cincin aromatik, ya, segi 6 yang ada rangkapnya. Sekarang R yang mengandung gugus sulfur, ya. Ada 2 asam amino yang mengandung gugus sulfur. Pertama ini cysteine,
Kemudian yang kedua adalah metionin. Asam amino pun ada rantai sampingnya yang mengandung karboksil tambahan. Di sini yaitu ada asam aspartat, ada asam glutamat ya. Rantainya kita lanjut ya. Nah, rantai berikutnya yang bersifat basa nih. Artinya pasti rantai tersebut mengandung gugus amino atau NH3-nya ya, NH3+ di sini. Nah, kita lanjut ya. Yang ketujuh ini R-nya berupa gugus amida. Terakhir dari kita ada R berupa gugus imina. Ya, kemudian kita lanjut berdasarkan biosintesisnya asam amino ini dikelompokkan menjadi dua. Ada asam amino yang sifatnya esensial dan ada asam amino yang sifatnya non-esensial. Apa bedanya? Nah, kita akan coba bahas secara singkat. Nah, berdasarkan biosintesis asam amino yang esensial itu artinya dia tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sehingga kita membutuhkannya dari asupan makanan yang kita makan ya. Jadi makanan yang mengandung protein. Begitu yang non esensial. Nah, asam amino yang non esensial ini artinya tubuh kita bisa membuatnya sendiri ya meskipun tidak ada asupan makanan dari luar yang mengandung protein begitu ya. Artinya tubuh kita pun bisa melakukan biosintesis. Kita masuk ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita akan belajar pengertian ikatan dan fungsi protein. Apa yang dimaksud dengan protein? Nah, protein ini adalah termasuk makromolekul juga ya. Makromolekul ini biopolimer, kita kenalnya terdiri dari kumpulan asam amino yang tadi kita pelajari. Nah, asam amino satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan ikatan yang namanya ikatan peptida. Nah, di samping ikatan peptida, ada juga ikatan disulfida. Ikatan disulfida ini termasuk ikatan dalam protein ya. Dia menghubungkan dua unit sistein. Kita lanjut terlebih dahulu ke fungsi dari protein. Fungsi protein yang pertama itu membentuk dan mempertahankan struktur. Artinya nanti dia bertanggung jawab terhadap stabilitas mekanik dari organ ataupun jaringan ya. Contohnya misalnya kolagen. Atau contoh lain adalah histon di dalam jaringan kita ya. Dia adalah komponen dari kromatin, fungsinya mengatur susunan DNA yang ada di dalam inti sel. Nah, itu protein histon ya. Jadi salah satu fungsi adalah membentuk dan mempertahankan struktur. Kemudian yang kedua, dia melibatkan proses transport atau transportasi. Contohnya hemoglobin. Teman-teman sudah tahu ya, fungsi dari hemoglobin itu adalah membantu mengangkut oksigen ya yang ada di dalam darah kita ya. Hemoglobin kan ada di dalam darah, membantu mengikat oksigen untuk ditransportasikan ke seluruh tubuh. Atau nanti sebaliknya nanti menangkap karbon dioksida ya untuk nanti dikeluarkan dari tubuh ya. Jadi fungsinya mengangkut ya atau transport. Nah, salah satunya contohnya adalah protein hemoglobin. Yang berikutnya ini ada fungsi perlindungan dan pertahanan ya, dia melindungi kita. Contohnya sel-sel imun ya, contohnya imunoglobulin ya, atau mungkin fibrinogen ya, benang-benang fibrin itu berfungsi mempercepat penggumpalan darah ya, menutup luka. Nah, itu juga termasuk fungsi pertahanan dan perlindungan. Jadi fungsi protein ada juga yang berfungsi di perlindungan dan pertahanan. Fungsi yang lain contohnya pengendali dan pengatur ya, misalnya hormon-hormon itu juga termasuk golongan protein ya, fungsinya banyak. Contohnya insulin ya. Insulin fungsinya ada yang tahu? Menurunkan kadar apa kira-kira? Untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, Pak. Betul sekali ya. Kadar glukosa dalam darah, insulin itu nanti berfungsi membantu menurunkan. Jadi dia mengendalikan atau mengatur fungsinya ya. Dia termasuk protein juga itu kelompok hormon ya. Kemudian fungsi yang berikutnya ini sebagai katalis atau mempercepat reaksi biokimiawi dalam tubuh. Atau nama lainnya yang kita kenal adalah enzim. Ya, semua golongan enzim itu fungsinya sebagai katalis. Nah, enzim ini juga termasuk protein ya. Jadi protein yang sifatnya membantu mempercepat laju reaksi biokimiawi di dalam tubuh. Ya, contohnya misalnya ada peroksidase. Kemarin teman-teman sudah belajar ya, peroksidase itu untuk menguraikan peroksida ya, masih ingat ya, menjadi molekul air dan gas oksigen. Nah, fungsi protein yang lain ini ada fungsi pergerakan, contohnya aktin dan miosin di dalam otot ya, bertanggung jawab pada proses kontraksi dan relaksasi ya.
Kemudian yang terakhir ini fungsi protein yaitu sumber energi dan juga penyimpanan ya. Jadi sumber energi itu tidak hanya dari karbohidrat ya. Kita kan sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa karbohidrat adalah sumber energi. Tapi di sini protein juga memiliki fungsi yang sama ya, yaitu sebagai penyimpanan dan energi. Contohnya biji-bijian ya pada tumbuhan. Biji-bijian kaya akan protein kan. Kemudian otot pada manusia itu juga mengandung energi ya, menyimpan energi di dalamnya. Kita masuk ke bagian akhir, kita belajar tentang struktur protein. Struktur protein ini ada beberapa macam. Pertama, kita akan belajar struktur primer. Struktur primer ini adalah struktur protein di mana bentuknya linear atau lurus saja ya. Asam amino disatukan dengan ikatan peptida, bentuknya nanti jadi lurus ya, linear. Tidak ada percabangannya. Nah, ini contoh bentuk molekulnya ya. Kalau secara molekuler bentuknya seperti ini, lurus saja begitu ya. Kemudian, struktur yang kedua adalah struktur sekunder. Tadi kita pelajari primer, sekarang sekunder. Kalau sekunder, ini mulai terjadi interaksi. Contohnya adalah ikatan hidrogen. Ya. Adanya ikatan hidrogen menyebabkan struktur protein menjadi bentuk alpha helix. Ya, seperti DNA nih di sebelah kanan gambarnya alpha helix, dan juga nanti lembaran beta atau beta sheet ya, bentuknya nanti lembaran seperti yang ada di bawah sini. Nah, ini kalau kita gambarkan, nah bentuknya begini ya, ini yang spiral tadi atau helix. Nah, ini yang bentuk lembarannya ya. Jadi helix alpha atau lembaran beta. Nah, ini contoh struktur yang sekunder. Struktur ketiga atau kita kenal struktur protein tersier, ini biasanya lebih banyak lagi interaksi yang terjadi di dalamnya. Seperti ada ikatan kovalen, ada juga misalnya ikatan disulfida tadi di antara dua molekul sistein misalnya. Kemudian contoh yang lain misalnya ada interaksi ikatan hidrogen, hidrofobik, kemudian van der Waals maupun interaksi ionik. Nah, ini contoh gambarannya ya, gambaran dari struktur tersier ya. Interaksinya mulai banyak di dalam molekulnya ya. Ada terakhir, ini struktur kuarterner. Struktur kuarterner ini gabungan yang lebih banyak lagi interaksinya ya, mengumpul menjadi satu makromolekul yang fungsional. Contohnya adalah kolagen dan hemoglobin tadi ya. Nah, ini contohnya. Semakin besar strukturnya sehingga menjadi makromolekul. Sekarang kita akan lanjut ke bagian denaturasi protein. Apa itu denaturasi protein? Nah, denaturasi protein ini sederhananya adalah perubahan terhadap struktur protein yang tadi kita pelajari. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi ini saya cantumkan ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah perubahan pH. Kalau pH di dalam lingkungan protein itu berubah secara signifikan, ya, perubahan pH-nya signifikan, itu bisa memicu terjadi denaturasi protein. Ya, jadi pertama karena perubahan pH. Kemudian yang kedua itu karena pemanasan. Pemanasan ini artinya ada kalor ya yang terdapat atau yang ditambahkan ke dalam protein ya. Di sini panas ini nanti akan dapat merusak ikatan hidrogen dan juga jembatan garam yang ada di dalam protein. Karena ikatannya rusak ya, putus karena adanya kalor, maka strukturnya nanti akan otomatis rusak ya. Dari misalnya kuarterner akan terpecah menjadi turunan-turunannya misalnya tersier, sekunder dan seterusnya ya. Kemudian faktor penyebab lain yang mempengaruhi denaturasi adalah radiasi, contohnya sinar X dan sinar UV. Itulah mengapa misalnya kita tidak bisa tuh terpapar sinar UV terlalu lama. Apalagi misalnya sinar X yang intensitasnya lebih kuat ya dibandingkan UV. Itu bisa merusak protein ya. Di permukaan kulit kita kan semuanya adalah protein. Sehingga kalau terpapar radiasi, otomatis nanti bisa terjadi denaturasi protein yang artinya bisa merusak struktur protein di kulit kita ya. Jadi berbahaya begitu ya. Kemudian contoh atau faktor lain di sini adalah pelarut organik.
Pelarut organik ini contohnya ada alkohol, ada aseton, kloroform, diklorometana, kemudian golongan eter ya. Itu semua pelarut organik dapat juga mendenaturasi protein ya. Jadi proteinnya bisa rusak strukturnya kalau ada pelarut organik ya, golongan alkohol, aseton dan seterusnya tadi ya. Kemudian yang terakhir, faktor yang juga berpengaruh terhadap denaturasi protein, yaitu adalah adanya ion logam berat. Contohnya misalnya ada Ag2+, ada Cu2+, ada Hg2+, ataupun Hg+, ya, ada Pb2+. Ini bentuknya ion-ion logam berat, ya. Kalau misalnya dalam senyawa, itu garam-garam mineral yang berasal dari logam berat pun sama. Misalnya kalau teman-teman punya AgCl2 begitu ya, atau misalnya CuCl2, atau ada PbCl2 atau HgCl ya, itu semua sama ya. Itu garam-garam yang berasal dari ion logam berat juga. Sehingga kalau protein terpapar oleh ion logam berat tersebut, maka strukturnya bisa rusak. Ya, itulah kenapa misalnya logam berat kalau terpapar ke dalam tubuh kita masuk, dia juga bisa berpotensi mendenaturasi protein yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itulah kenapa cukup berbahaya ya. Nah, itu yang disebut dengan denaturasi protein. Simpelnya adalah perubahan struktur protein. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait denaturasi? Sudah jelas ya faktor-faktornya. Boleh diulang coba Bella, kira-kira apa faktor yang menyebabkan denaturasi? Ini saya pindahkan dulu slide-nya ya, supaya tidak mencontek. Oke, Bella, kira-kira satu apa? Biasanya faktor dari perubahan denaturasi itu disebabkan oleh perubahan pH apa salah satunya? Ya, betul sekali. Perubahan pH ini contohnya misalnya kalau kita menambahkan asam ya ke dalam protein, itu bisa rusak. Coba kita tanya Rina Izin ini. menjawab, Bapak. Ya, Untuk yang silakan. kedua itu bisa jadi dari pemanasan, Bapak. Oke, betul sekali pemanasan. Selanjutnya, kita post-test terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana teman-teman berhasil mencapai capaian pembelajaran di pertemuan hari ini ya. Boleh teman-teman buka dulu linknya di bit.ly/evaluasi strip protein. Atau kalau teman-teman menggunakan handphone, itu bisa teman-teman langsung scan QR code yang ada di dalam layar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga dari sini saya harapkan bisa menambah wawasan teman-teman. Terutama kali lagi saya sampaikan atas partisipasi teman-teman dalam perkuliahan hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah biokimia ini menggunakan sistem pembelajaran sinkronus secara tatap maya atau daring. Semoga video tersebut bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.